Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam pelajaran Sekolah Sabat. Namun kali ini edisi spesial di tahun yang baru. Kita akan membahas dari buku Penuntun Guru untuk pelajaran Sekolah Sabat triwulan yang pertama di tahun 2022. Tema umum pelajaran kita ialah pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani. Dan kita akan masuk pada pelajaran yang pertama. Namun sebelumnya, kita perlu ketahui bahwa kitab Ibrani awalnya dibaca dan diterima oleh gereja Kristen yang mula-mula sebagai surat dari Rasul Paulus. Penulisan Paulus atas kitab Ibrani ditunjukkan dengan dimasukkannya bahasa Ibrani di antara surat-surat Paulus dalam manuskrip Yunani. Dalam manuskrip paling awal yang masih ada, sekitar tahun 200 Masehi, kitab Ibrani ditempatkan tepat setelah surat Paulus kepada orang Romawi. Hari ini kita menemukan kitab Ibrani sebelum surat-surat umum dari Perjanjian Baru, yaitu Yakobus, 1 dan 2 Petrus, 1, 2 dan 3 Yohanes dan juga Yudas. Nah, kitab Ibrani tidak dimulai dengan cara penulisan surat biasa dengan protokol standar. Memang kitab itu tidak memiliki nama Paulus penerima yang spesifik, seperti ada salam, juga ucapan syukur. Nah, kitab Ibrani bagaimanapun itu dalam suatu mode penulisan surat. Di sini penulis yang dibuktikan oleh Ellen G. White adalah Paulus. Paulus memberikan instruksi terkait kepada para pendengarnya. Ibrani 13 ayat 22. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Dia juga menyapa gereja serta para pemimpinnya. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Ibrani 13 ayat 24. Dan sebagai penutup, dia menambahkan ucapan perpisahan terakhir. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Ibrani 13 ayat yang ke-25. Jadi, dalam terang penyimpangan yang telah kita catat, kita dapat mengatakan bahwa Ibrani bukanlah surat biasa. Karena itulah, kita akan pelajari sepanjang triwulan ini dan edisi Penuntun Guru saat ini, pelajaran yang pertama, surat untuk orang Ibrani dan untuk kita. Ayat inti Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, tema pelajaran kita boleh simpulkan bahwa ada 3 hal penting yang perlu kita perdalam dari pelajaran yang pertama ini. Yaitu pertama, genre daripada surat. Kemudian yang kedua, pembaca. Dan hari-hari terakhir di mana para pembaca hidup. Oke, mari kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu genre kitab Ibrani atau gaya penulisan kitab Ibrani yang sudah diidentifikasi sebagai homili atau khotbah Kristen. Apakah alasan tekstual untuk mempertimbangkan kitab Ibrani sebagai khotbah? Pertama, Paulus menggambarkan karyanya sebagai kata-kata nasihat. Ibrani 13 ayat 22. Yang paling baik dipahami sebagai wacana lisan. Sama halnya pada waktu mereka mengadakan perjalanan misionaris yang pertama, di mana Paulus dan Barnabas pada hari Sabat masuk dan duduk di sinagog di Antioquia di Pisidia. Pada saat itu, para pemimpin sinagog bertanya kepada Paulus dan Barnabas, jikalau mereka ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakan. Paulus berdiri dan menyampaikan khotbah penginjilan sinagog yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 16 sampai ayat yang ke-41. Kemudian kedua, kitab Ibrani menggunakan kata ganti orang pertama jamak dalam bahasa Inggris, yaitu we, us, dan our, dengan cara yang berbeda. Penggunaan ini memungkinkan pembicara untuk mengidentifikasi dengan baik apa yang menjadi sasaran daripada penulisan kitab Ibrani itu. Kemudian ketiga,
Ada beberapa referensi untuk berbicara dan mendengar daripada menulis dan membaca yang di tempat lain yang menggambarkan komposisi Paulus. Contohnya sebagai berikut yang kita bicarakan ini. Ibrani 2 ayat yang kelima. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ibrani 5 ayat yang ke-11. Kemudian, sekalipun kami berkata demikian, Ibrani 6 ayat yang ke-9. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah Ibrani 8 ayat yang pertama. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Ibrani 11 ayat yang kedua. Ada penekanan-penekanan yang diberikan dalam ayat-ayat itu. Kemudian yang keempat, pergantian yang terampil antara eksposisi dan nasihat berjalan di seluruh kitab Ibrani. Seorang orator pada periode Yunani Romawi akan menggunakan pola ini untuk menyampaikan poinnya tanpa kehilangan perhatian pendengarnya. Alat oratoris ini membantu kita untuk mengidentifikasi dengan mudah pola pergantian dalam kitab Ibrani. Jadi, kita mengamati bahwa eksposisi Ibrani 1 mengarah langsung ke nasihat Ibrani 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Argumen Ibrani 2 ayat 5 sampai 18 segera berubah menjadi aplikasi dalam Ibrani pasal 3 ayat yang pertama. Penjelasan dalam Ibrani pasal 3 ayat 2 sampai 6 dibuktikan dengan kata therefore atau oleh karena itu, yang pada gilirannya menyalurkan ke dalam nasihat Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Kemudian eksposisi Kejadian 3 ayat 19 diterapkan dalam Ibrani pasal 4 ayat 1. Sedangkan eksposisi Ibrani pasal 4 ayat 2 sampai 10 dibuang ke eksposisi Ibrani pasal 4 ayat 11 sampai 16. Ini contoh-contoh yang boleh kita lihat. Untuk lebih lanjut tentang pergantian antara eksposisi dan nasihat dalam Ibrani, Donald A. Hagner dalam bukunya Encountering the Book of the Hebrew menjelaskannya. Bagaimana ada pergantian yang terampil antara eksposisi kemudian ke nasihat. Kemudian yang kelima, ini berhubungan dengan genre surat. Cara Paulus memperkenalkan tema-tema pembicaraannya dalam bentuk lisan dengan menciptakan sebuah khotbah efek kumulatif. Tema-tema ini selanjutnya akan dikembangkan sepenuhnya. Misalnya, persekutuan Yesus dengan manusia yang dibicarakan dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai ayat 18. Dibuat tematik dalam Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Imannya yang digambarkan dalam Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian dijelaskan dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Perannya sebagai imam besar dijelaskan dalam Ibrani pasal 4 ayat 14, Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai 10. Kemudian dikembangkan lebih lengkap lagi dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 9 dan 28. Jadi Paulus memperkenalkan tema-tema pembicaraannya dalam bentuk lisan, dan kemudian ini menciptakan sebuah khotbah. Jadi kesimpulan dari genre surat kitab Ibrani ialah, jika seseorang melihat kitab Ibrani sebagai kata nasihat, maka kesimpulannya tampaknya tidak dapat dielakkan. Kitab Ibrani dirancang setidaknya pada awalnya sebagai sebuah khotbah. Unsur-unsur lain dalam surat yang memberi bobot pada kesimpulan ini adalah, pertama, menggunakan atau penggunaan khusus kata ganti orang pertama jamak. Kemudian kedua, referensi untuk mendengar dan berbicara. Dan yang ketiga, pergantian antar eksposisi dan nasihat. Serta keempat, cara Paulus memperkenalkan tema secara halus dan kemudian mengembangkannya. Pertanyaan, apakah yang dituju adalah orang Kristen Yahudi? Sekarang kita beralih kepada pendengarnya. Kristen bukan Yahudi atau Kristen Yahudi atau pembaca campuran, itu masih diperdebatkan. Surat itu tidak pernah menyebut orang Yahudi atau orang Kristen, juga tidak menyebutkan sunat atau bait suci.
jangan disamakan dengan kudus yang diterjemahkan sebagai tempat kudus atau kemah yang diterjemahkan sebagai tabernakel. Lebih jauh, surat ini menahan diri dari referensi yang memecah belah kepada orang Yahudi atau bukan Yahudi. Fakta-fakta ini mendukung pembaca yang beragam. Jadi, gelar kepada orang Ibrani adalah dugaan kuno tentang orang yang dituju. Terlepas dari siapa mereka, kelompok penting bagi mereka adalah umat Allah. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-9. Kemudian surat tersebut telah ditujukan kepada komunitas Kristen yang jelas, yang telah mengalami setidaknya pengalaman 3 fase. Fase pertama ditandai dengan penginjilan yang dilakukan oleh para saksi mata dan saksi telinga Kristus. Ibrani pasal 2 ayat yang ketiga. Fase ini disertai dengan tanda-tanda yang diberikan Tuhan, yaitu mujizat dan distribusi Roh Kudus. Orang-orang yang menjadi Kristen selama fase ini atau enlightenment diterangi, mengecap karunia sorgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Melalui pengalaman tersebut, komunitas mengembangkan identitas kelompoknya dan membedakan dirinya dari dunia luar. Ini fase yang pertama, ditandai dengan penginjilan, diterangi, kemudian mereka menjadi saksi bagi Tuhan. Kemudian fase yang kedua, ditandai dengan penganiayaan dari luar komunitas. Sedangkan orang-orang yang berada dalam komunitas tersebut menunjukkan solidaritas di antara mereka sendiri. Penganiayaan menjadi sangat ganas, namun Paulus ingat bahwa para pembaca dengan senang hati menerima pengajarannya. Jadi dari harta benda mereka, mungkin mereka menerima penjarahan. Jadi bukan penjarahan dari harta benda mereka. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-34. Penganiayaan yang keji seperti itu selama jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kesalahan, keraguan, dan kesakitan. Namun, kondisi ini tampaknya menjadi masalah pada fase ketiga. Itulah mengapa Paulus menyampaikan khotbah yang begitu bersemangat. Dia ingin mendorong, menasihati, dan memperingatkan pendengarnya. Ia memperingatkan mereka agar mereka tidak hanyut. Ibrani pasal 2 ayat yang pertama. Karena ia ingin agar tidak ada yang berpaling dari Allah yang hidup. Dan bahwa tidak ada seseorang yang mungkin jatuh karena ketidaktaatan seperti itu. Seperti yang dilakukan generasi Keluaran. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-11. Paulus kemudian mendorong pendengarnya untuk maju daripada mundur. Namun ia menyadari bahwa para pendengarnya membutuhkan susu, bukan makanan keras. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Lebih lanjut, orang yang dituju menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Paulus menasihati pendengarnya untuk tidak meninggalkan kepercayaan mereka karena besar upah yang menantinya. Jadi singkatnya, dapat disimpulkan bahwa pembaca kitab Ibrani terdiri dari orang-orang Kristen yang melalui fase penginjilan yang antusias, kemudian mengalami penganiayaan yang hebat, dan akhirnya begitu lelah dan putus asa sehingga Paulus takut akan keselamatan kekal mereka. Pengalaman kelelahan spiritual dan keputusan itu adalah tujuan Paulus untuk menyampaikan khotbahnya yang energik, memberikan semangat kepada mereka yang tadinya dianiaya. Jadi luar biasa, pendengarnya adalah ternyata terdiri orang-orang Kristen yang sudah melalui fase-fase di mana mereka bekerja menginjil, namun mereka kemudian dianiaya dan mereka kemudian mengalami penurunan pengalaman iman, kelelahan spiritual, keputusasaan. Kemudian Paulus menyampaikan khotbah yang begitu energik yang akan membangkitkan semangat mereka. Pertanyaan untuk direnungkan dan dipikirkan kembali sebagai siklus kehidupan di gereja kita. Analisa di mana Anda berada dalam perjalanan dengan Tuhan dibandingkan dengan pendengar kitab Ibrani. Apakah Anda bersedia menderita, senang menerima perampasan harta benda Anda?
Kristus mengamati bahwa gereja di Efesus telah kehilangan kasih pertama mereka. Pengamatan serupa mungkin dilakukan terhadap para pendengar kitab Ibrani yang semangat rohaninya memudar ketika penderitaan mereka semakin intensif dan bertumbuh. Apakah konsekuensi dari kerugian tersebut? Pertanyaan ini ketika ditanyakan kepada gereja kita saat ini, apakah hal yang sama akan mengendorkan semangat kita untuk terus menginjil, untuk terus memenangkan jiwa? Pada awalnya, orang-orang Ibrani punya semangat untuk menginjil, namun penganiayaan datang, dan kemudian kehidupan kerohanian mereka sepertinya mulai kembali kendur oleh karena penganiayaan. Jika fase-fase ini dilalui oleh umat-umat Tuhan, apakah kita akan tetap menjadi umat-umat Tuhan yang akan terus bangkit sebagai pemenang? Tantangan untuk kita. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu akhir zaman. Ini khusus untuk para pembacanya. Khotbah terakhir dan yang menentukan Allah kepada umat manusia datang melalui Yesus, anak domba Allah, pada zaman akhir ini. Zaman akhir ini dimulai dengan inkarnasi Kristus dan akan berakhir dengan kedatangannya yang kedua kali ketika musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan bagi kakinya. Ibrani 1 ayat yang ke-13. Tuhan tidak hanya berbicara melalui perkataan Yesus di zaman akhir ini, tapi juga melalui tindakannya, terutama kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Itulah sebabnya, mengapa baik pembaca kitab Ibrani maupun kita harus lebih teliti dalam memperhatikan yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Pertanyaan untuk direnungkan. Apa yang disampaikan oleh metafora nautik dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 tentang kata hanyut. Jadi, kata hanyut di bawah arus. Ketika kita melewati fase tadi, mungkin saja kita ada di situasi di mana kita ada di paling bawah spiritual kita, kerohanian kita mulai menurun. Dan kita diperhadapkan dengan arus yang deras. Oleh karena ada penganiayaan. Apakah kita akan hanyut? Atau kita akan tetap bertumpu kuat kepada Yesus Kristus? Ini tantangannya. Kitab Ibrani coba menggambarkan apa yang terjadi di tengah-tengah orang-orang Kristen yang percaya, namun mereka juga mengalami aniaya. Bahkan kehidupan spiritual mereka sepertinya low oleh karena ada tantangan yang datang. Namun begitu semangat Rasul Paulus memungkakan khotbahnya yang energik, yang akan membangkitkan semangat bagi orang-orang yang sudah lemah. Nah sekarang, mari kita tetap bangkit sebagai pemenang. Tetap bersemangat walaupun kita dianiaya, walaupun kita mengalami tekanan-tekanan yang berat. Aplikasi dalam buku Penuntun Guru. Saat Beethoven berusia 5 tahun, dia mainkan biola di bawah asuhan ayahnya. Pada saat dia berumur 13 tahun, dia adalah seorang organis konser. Di usia 20 tahun, ia belajar di bawah musisi terkenal seperti Haydn dan Mozart. Saat Beethoven mengembangkan keterampilannya, dia menjadi komposer yang produktif. Antusiasmenya terhadap musik membuahkan hasil dari beberapa simfoni yang megah, beberapa konserto untuk piano, dan berbagai musik kamar. Kecintaannya pada musik mendorongnya semakin jauh ke dalam pencapaian musiknya. Namun, Beethoven tidak asing dengan kesulitan. Saat masih berusia 20-an tahun, ia mulai kehilangan pendengarannya. Ketika dia mencapai usia 50-an tahun, Beethoven benar-benar tuli. Bayangkan saja apa artinya bagi dia sebagai seorang musisi ketika dia kehilangan pendengarannya. Sebuah tantangan yang berat bagi Beethoven. Namun dia tetap menjadi seorang musisi yang terkenal. Dia terus maju, mengembangkan karyanya. Sekalipun pendengarannya berangsur-angsur hilang. Bahkan hilang sama sekali ketika dia usia 50-an tahun. Oh saudara-saudaraku,
ketika kita mau kembangkan iman kita, ketika kita mau menginjil, ketika kita mau dekat dengan Tuhan, mungkin saja ada tantangan dan tantangan, ada penganiayaan dan penganiayaan. Apakah kita akan semakin redup iman kita, ataukah kita akan semakin mengembangkan semua potensi yang ada pada kita untuk berkarya bagi Tuhan, mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita terima tantangan ini. Seperti halnya Beethoven, dia terus berkarya. Marilah kita tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kiranya kasih karuniamu dan damai sejahteramu yang melampaui segala akal akan terus menuntun kami, memampukan kami untuk memahami firman kebenaran yang sudah kami perdalam saat ini. Tolonglah kami, agar ketika kami maju dalam iman, kami melayani Tuhan, menginjil, biarlah kami akan tetap berikan semangat, sekalipun ada penganiayaan tantangan yang datang kepada kami. Kami akan berkomitmen untuk tetap maju di dalam Tuhan, karena Tuhan akan menuntun kami semua. Inilah doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu untuk semua pendengar yang sedang menyaksikan pada saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya penuntun guru pelajaran Soal Sabat, pelajaran yang pertama ini akan menuntun kita semua untuk pada akhirnya kita mampu untuk mengekspresikan semua makna-makna rohani dari pelajaran Soal Sabat untuk pelajaran yang pertama, pekabaran kitab Ibrani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.